Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kebodohan terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yaitu menolak kehendak Tuhan. Karena pada dasarnya jika kita berjalan pada kehendak Tuhan, maka kita akan menang, kita akan melihat mujizat, kita akan lihat perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kita. Tetapi iblis menipu kita sehingga kita berpikir, waduh, kalau berjalan dalam kehendak Tuhan itu susah, kalau berjalan dalam kehendak Tuhan itu miskin, kalau berjalan dalam kehendak Tuhan itu banyak tantangan, sehingga apa yang terjadi, kita terbujuk dan akhirnya menolak kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi harus kita akui bahwa pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang berdaulat penuh. Apapun yang Dia rancangkan dalam hidup kita pasti yang terbaik. Sehingga menolak kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan adalah kebodohan. Pertanyaannya, mengapa menolak kehendak Tuhan adalah kebodohan? Yang pertama saya pelajari, karena kalau kita menolak kehendak Tuhan, maka kita akan kehilangan berkat yang sangat besar dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa rancangan Allah bukan kecelakaan, tetapi mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Betul, awalnya kata Alkitab ketika Tuhan mendisiplinkan kita, itu tidak nyaman, itu tidak menyenangkan, tetapi itu painful kata Alkitab, mungkin berat, mungkin menyakitkan, tetapi akan menghasilkan kata Alkitab harvest of righteousness, artinya yaitu tuaian kebenaran. Artinya bahwa kalau kita diproses oleh Tuhan, awalnya mungkin sakit, awalnya mungkin berat, awalnya mungkin penuh tekanan, tetapi hasil yang kita terima itu berkali lipat ganda dalam kemuliaan dan kuasa-Nya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebodohan terbesar dalam hidup kita yaitu menolak kehendak Tuhan. Sebab selama kita menolak kehendak Tuhan, kita akan kehilangan berkat-berkat besar dalam hidup kita. Yang kedua saya pelajari, mengapa menolak kehendak Tuhan adalah kebodohan. Karena jika kita menolak kehendak Tuhan, maka kita akan terjebak dalam penderitaan yang awalnya mungkin menyenangkan, tetapi ujung-ujungnya justru adalah penderitaan. Karena yang di dalam Tuhan awalnya mungkin berat, tetapi ujungnya adalah kemuliaan. Tetapi tawaran dunia awalnya menyenangkan, tetapi ujung-ujungnya maut. Kita lihat anak-anak muda lakukan hubungan seks sebelum nikah, awalnya kelihatan menyenangkan, tetapi ujung-ujungnya adalah penderitaan. Lihat orang selingkuh, awalnya mungkin kelihatan menyenangkan, tetapi ujung-ujungnya adalah penderitaan. Lihat orang korupsi, awal-awalnya menyenangkan, tetapi ujung-ujungnya adalah penderitaan. Lihat orang yang jual diri misalnya, ya kan, awal-awalnya ya nggak apa-apa lah, saya tuh jadi piaraannya om-om, toh yang penting saya sekarang punya rumah mewah, saya sekarang punya segala-galanya, iya, tetapi ujung-ujungnya ya kan, apa, kan yang ada hanya penderitaan. Karena tawaran setan awalnya manis, tetapi ujungnya adalah kehancuran. Sementara tawaran Tuhan, awalnya kita harus memikul salib dan menyangkal diri, tapi ujung-ujungnya adalah kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi jelas kalau kita menolak kehendak Tuhan, yang pertama kita akan kehilangan berkat besar, yang kedua kita akan terjebak dalam penderitaan, yang ketiga kita akan diperdaya oleh iblis, karena iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau kita tertipu awal-awalnya, kita hanya mau mencari yang enak, yang menyenangkan, yang nyaman buat kita akan jadi bola mainannya setan, kita akan diperdaya oleh iblis. Tetapi sebaliknya, kalau kita bangkit dan hidup dalam kemuliaan, saudara,
saudaraku yang kasih dalam Tuhan, awalnya mungkin sakit, tetapi yang akan kita lihat adalah kemenangan atas setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini saatnya gereja bukan lagi diperdaya oleh iblis, tapi ini saatnya kita menempatkan iblis kembali di bawah telapak kaki orang percaya. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari mengapa menolak kehendak Tuhanlah kebodohan. Karena kita akan selalu hidup dalam tekanan demi tekanan yang akan membelenggu hidup kita. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan kita sekalian sebagai gereja Tuhan, mari kita bangkit, mari kita kembali berjalan dalam kehendak Tuhan, mari kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan, mari kita kembali berjalan rancangan-rancangan Tuhan, sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan akan sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menolak kehendak Tuhan. Karena memang kalau kita menolak kehendak Tuhan, yang ada hanya penderitaan, yang ada hanya kesulitan, yang ada hanya tekanan. Tetapi sebaliknya, kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, yang kita lihat adalah anugerah, yang kita lihat adalah mujizat, dan yang kita lihat adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang menolak kehendak Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasalnya yang ke-10, Keluaran pasal 10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Keluaran pasal 10, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop tulah ke-8 belalang. Keluaran 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah aku lakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang-belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Ayat yang kelima, belalang-belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Fir'aun. Ayat yang ke-7, sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuhanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkata Firaun kepada mereka, pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang keempat saya bacakan sekali lagi. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Jadi saudara lihat bahwa persoalannya, bahwa yang dibuat oleh Firaun adalah menolak kehendak Tuhan. Tuhan suruh biarkan umatku pergi, tetapi dia tetap berkeras karena dia pikir, oh saya punya kuasa, saya punya kekuatan. Sebelum saya menyuruh pergi, maka Tuhan gak bisa buat apa-apa. Waduh, ini yang saya sebut seorang yang menolak kehendak Tuhan. Dia pikir dia mampu, dia pikir dia bisa, dia pikir dengan hartanya dia bisa, dengan kemampuannya, dengan pengalamannya, dengan segala kehebatannya. Tetapi Alkitab bilang semua yang saya punya
semuanya itu datang dari Tuhan. Artinya apa? Paulus sampai bilang begini, kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Haleluya. Nah, mengapa seorang menolak kehendak Tuhan? Yang pertama, karena tidak sadar akan rancangan Tuhan. Konsep berpikirnya bahwa rancangan Tuhan itu selalu berat, susah, tetapi kalau dunia, itu baru indah. Sehingga apa yang terjadi? Dia menolak kehendak Tuhan, dia mau pikir dalam kehendaknya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, justru rancangan Tuhan supaya hidup kita berkelimpahan, diberkati dan penuh mujizat. Karena itu mari kita sadari rancangan Tuhan. Setiap pagi katakan dengan iman, rancangan Tuhan buat saya sepanjang hari ini adalah rancangan yang indah. Haleluya. Setiap hari kita mulai kita ucapkan bahwa rancangan Tuhan buat saya pada hari ini adalah indah. Dan ketika kita ucapkan dengan iman setiap kali, maka kita akan hidup dengan rancangan Tuhan yang indah. Yang kedua, mengapa seorang menolak kehendak Tuhan? Karena memiliki hati yang keras, hati yang sempit. Dalam pemikiran cuma sederhana, waduh sulitlah untuk mempraktekkan firman Tuhan. Saya kan cuma manusia biasa, saya kan bukan hamba Tuhan, saya kan bukan pendeta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan nggak ada perbedaan antara pendeta atau bukan pendeta. Setiap kita cuma ada dua sebutan, hamba yang baik atau hamba yang jahat. Karena pada dasarnya kita semua adalah hamba Tuhan. Jadi mengapa seorang menolak kehendak Tuhan? Karena tidak sadar rancangan Tuhan. Yang kedua, karena memiliki hati yang keras dan sempit. Yang ketiga, karena terbujuk oleh segala kesenangan-kesenangan dunia. Sebetulnya ingin sih jalan dalam kehendak Tuhan, ingin sih tinggalkan dosa, ingin sih hidup dalam kebenaran. Tetapi tawaran-tawaran kesenangan dunia begitu menarik, begitu membelenggu, begitu mengikat, sehingga akhirnya dia menolak kehendak Tuhan. Dan yang keempat, mengapa seorang menolak kehendak Tuhan? Karena berpikir keinginan hatinya itu yang terbaik. Buat dia sederhana, pokoknya apa yang saya pikirkan ini yang terbaik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahaya. Kalau semua yang kita pikirkan terbaik, maka kita akan terjerumus pada lembah kehancuran. Tetapi mari hari ini kita dapat berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu Kristus yang terjadi. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena mungkin selama ini menolak kehendak Tuhan dan memaksakan kehendaknya sendiri, hamba berdoa di dalam nama Yesus, ubahkan hati kami sehingga kami terus berjalan kehendak Tuhan dan mengerti rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Kita tahu Yesus kita hidup dan tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.